Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini di waktu ini kita senantiasa diberikan nikmat lahir, nikmat batin, dan masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani hidup ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kita selaku umat yang paling akhir, umat yang paling kecil, umat yang paling butitina mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan juri yang terhormat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan tema adab terhadap orang tua. Manusia lahir ke dunia ini atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan rasa cinta dua insan manusia, yaitu ayah dan ibu kita. Mereka berjanji setia seumur hidup dan diikat oleh tali pernikahan. Setelah itu, sekian lama sekian bulan ibu kita mengandung. Di usia kandungan 4 bulan ada syukur yang dilakukan, yaitu dengan memanggil para ustaz, memanggil orang-orang yang gemar dan suka membaca Al-Quran, yaitu mengadakan pengajian 4 bulan. Setelah itu kemudian maklum di kampung suka ada rujak 4 rupa, 4 buah yang berbeda dibuat rujak. Kemudian setelah beres membuat rujak tersebut diumumkan. Setelah itu anak-anak ramai-ramai, ibu-ibu ramai-ramai membuat uang logam yang terbuat dari genting, dipukul-pukul, dibulat-bulat sebanyak 4 biji. Setelah itu datang kepada ibu kita yang sedang mengandung di usia 4 bulan. Ditukarlah koin genting tersebut dengan rujak yang dibuat oleh si ibu yang mengandung. Setelah itu rujaknya habis dan gentingnya terkumpul, dibawa Kainung Paraji, dikasih doa, kemudian air genting itu direndam oleh air, kemudian digunakan untuk mandinya. Menginjak usia 7 bulan juga sama seperti itu. Itu adalah bentuk rasa syukur orang tua kita terhadap kita yang ada di dalam rahim ibu kita. Kemudian dari lahir sampai sekarang, kasih sayang orang tua kita tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Hidungnya kepada anak, jangkungna sama sayang sekali. Cek batur, anak kita jelek, tapi menurut ibu kita anak tersebut adalah anak yang paling tampan. Para hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita membalas kebaikan dan jasa orang tua kita?
Sungguh besar jasa mereka kepada anak-anaknya. Bahkan doa seorang ibu, doa orang tua adalah doa yang paling dahsyat untuk anak-anaknya. Di suatu ketika, kisah nyata, di 2024 pemerintah mengadakan tes P3K. Maklum di kampung, maklum di daerah pasisian, beng kaditu, beng kadieu, tatanya, beng kadukun, beng ke ahli agama, beng ke guru spiritual. Tibalah saatnya datang ke seseorang. Biasa ulung salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan masuk, Dek. Masuk atuh. Biasa Adam. Mau apa datang ke sini? Saya menjawab dengan takut. Maklum takut, di rumahnya ada keris, ada golok, banyak perabotan-perabotan yang identik dengan yang begituan. Setelah itu, saya mengutarakan maksud dan tujuan di tahun 2024. Nyata terjadi. Tapi setelah itu, dia tertawa. Setelah mengutarakan, Pak, saya datang ke sini mau diluluskan tes P3K supaya lulus, supaya diangkat, Pak. Oh, mudah sekali dan gampang sekali. Apa syaratnya, Pak? Dia tertawa. Kemudian dia berkata, kamu Dek masih punya ibu atau sudah meninggal? Saya jawab, masih punya, Pak. Ayah dan ibu masih ada. Udah, menit ini, detik ini, pulang. Ngapain kamu datang di sini? Saya dimarahi oleh si ahli agama tersebut. Saya datang ke situ teh, Pak, mau bertanya, mau cari solusi. Salah, kalau kamu bertanya sama saya, salah. Pulang ke rumah, ya, minta maaflah kepada orang tua dan minta doanya. Saya tadi kumaha cara minta doa, ada osok minta doa teh. Akhirnya, Pak, saya datang lagi ke ahli agama. Begini katanya. Pertama, kamu minta maaf kepada orang tua kamu. Yang kedua, minta doa dengan hati yang ikhlas. Abu, ini kisah nyata. Kemudian orang tua saya dekatkan. Kemudian saya meminta maaf kepada beliau. Seumur hidup, Pak, baru kali ini saya mencium kaki ibu saya. Seumur hidup, baru kali ini saya mencium kedua telapak kaki ibu saya dan ayah saya. Kenapa? Belum pernah saya melakukan hal seperti itu. Mungkin sebagian orang itu mudah, tapi bagi saya itu hal yang berat, sulit, yang belum pernah saya lakukan. Saya minta maaf, saya cium telapak kaki ibu saya dengan hati ikhlas, mohon doa restu supaya saya diluluskan tes P3K. Setelah itu ibu saya meneteskan air mata, kena kepala saya, air matanya menetes di kepala saya. Setelah itu dia berkata, jika ini doa emak, doa bapak bakal nyarengan, bakal lulus. Subuh, Pak,
atau sholat subuh. Setelah itu betul adanya, setelah tes P3K, setelah mendekati pengumuman, di sana terpampang ada nama anak tersebut yang meminta doa restu tulus kepada orang tua. Jadi mungkin sebagian kecil cara membalas jasa kita kepada orang tua kita, yang pertama dengan berbakti, yang kedua membuat bangga orang tua kita. Maka dari itu, selagi ada kesempatan, mari kita sama-sama berbuat baiklah kepada orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.